ginjal tadi. Hadir di kuku membuka ke mata. Gangguan di liver juga terlihat di mata seperti mata merah, mata bengkak, mata kuning, dan sebagainya. Termasuk gangguan penglihatan, berbagai gangguan penglihatan pada mata. Glukoma, sarkoma, mata minus, plus, katarak, silinder. Ini patut diduga masalah pada fungsi liver. Jadi liver mengendalikan penglihatan. Makanya kalau kita melihat mata kita tuh agak kuning, itu ciri jelas adanya masalah pada fungsi liver. Menjamin kelancaran qi, masalah yang timbul akibat terhambatnya aliran energi qi menyebabkan rasa lemah, tak bertenaga pada seluruh tubuh, dan fisik ini menjadi mudah lelah. Jadi kelelahan kronis. Jadi kalau orang ada merasa kelelahan kronis, patut diduga dia mengalami masalah daripada liver. Kemudian tugas liver berikutnya ada terjadi pembakaran lemak, tempat pembakaran lemak. Demikian juga masalah-masalah yang diakibatkan oleh penimbunan lemak seperti fatty liver. Nah, kemarin saya ada pasien fatty liver tuh dari Sebulu, sekitar 2 jam lebih dari sini. Dia mengalami fatty liver, pembekakan, rasa tidak nyaman tuh di sisi kanan tulang rusuknya ini, dan dia pengaruhnya ke jantung. Jadi dia sudah mengalami penyumbatan jantung juga. Obesitas, kolesterol menjadi tanggung jawab daripada liver. Saya pernah juga menangani orang yang kandung 42, sudah kuning semua badannya. Namanya Mas Zakaria, orang Berau. Itu harus naik pesawat kalau dari sini, kalau perjalanan darat sekitar berapa belas jam ya. Itu alhamdulillah rumah sakit aja sudah menolak. Qadarullah saya konsultasikan dengan Sinse, saya bantu dengan herbal plus lintah, alhamdulillah sehat walafiat orangnya sampai sekarang. Hanya dengan lintah dan input. Nah, itu efektif sekali dia menghancurkan kristalisasi lemak di dalam batu empedu atau di liver ini. Kemudian tempat pembakaran lemak, kemudian pengatur hormon dan kelenjar. Semua hal yang menyangkut hormon maupun kelenjar menjadi tanggung jawab liver, seperti hipotiroid. Nah, tadi saya bilang tuh. Hipotiroid ini berpengaruh kepada jantung. Tapi hipotiroid ini dibawa juga tanggung jawab daripada liver. Ya. Oleh sebab itu berbagai keluhan gangguan kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, gondok dan sebagainya ini dibawa kendali pada liver. Artinya kalau orang mengalami gangguan gondoknya yes point-nya diambil, kemarin di grup saya ada lihat, livernya juga diambil. Di terapi maksudnya. Mempengaruhi kepala dan bersifat dingin. Gangguan yang terjadi pada kepala seperti pusing atau sakit kepala, terutama pada sisi kiri. Jadi kalau sakit kepala sisi kiri, migrain kiri, patut diduga dia mengalami masalah liver. Kenapa? Karena energi liver itu berkanan, tapi dia berjalannya menuju ke kiri. Gangguan yang terjadi pada kepala seperti pusing atau sakit kepala, terutama pada organ sisi kiri, menunjukkan adanya masalah pada organ liver. Organ liver berada di sisi kanan tubuh, namun energi dari liver mengalir ke sisi kiri. Inilah yang menyebabkan nyeri kepada kepala sisi kiri cenderung diakibatkan pada gangguan liver. Berarti dugaan kita kalau orang ada mengalami sakit kepala sebelah kiri, salah satunya migrain sebelah kiri, patut diduga gangguannya juga dikarenakan masalah liver. Jadi kepalanya diambil sebagai yes point-nya, livernya juga diambil di LP9-nya. Kemudian bersifat dingin. Berpasangan dengan kandung empedu. Nah, kandung empedu ini mengeluarkan cairan untuk mensekresi hancurkan lemak. Dia mengeluarkan cairan. Kandung empedu ini dia nanti mengeluarkan cairan. Kalau tidak mampu, cairan ini mengkristal. Akhirnya menjadilah batu empedu. Qi bergerak ke atas. Kenapa gangguan-gangguan liver itu tampak pada organ atas? Karena sifat dari energi Qi-nya liver ini bergerak ke atas. Makanya orang yang mengalami sakit liver cenderung biasanya masalah-masalahnya itu berada pada bagian atas. Mulai dari rusuk sini sampai ke atas. Pada umumnya seperti itu.
Jam aktifnya jam 1 sampai jam 3 pagi. Ini liver berada pada kondisi optimalnya. Sedikit saya tambahkan mengenai jam aktif. Salah satu fungsi liver adalah mendetoksifikasi darah. Dia bekerja optimalnya, tapi bekerjanya mulai malam. Tapi optimalnya di jam 1 sampai jam 3. Tetapi liver ini bisa bekerja dengan optimal apabila dia berada pada 4 kondisi. Liver bisa bekerja pada kondisi optimal jika dia berada dalam 4 kondisi. Pertama, jika dalam keadaan tidur. Nah, makanya orang-orang yang tidak tidur malam itu rata-rata livernya bermasalah. Jadi satu, liver ini bisa bekerja optimal dia jika dalam keadaan tidur. Yang kedua, liver bisa bekerja optimal dalam keadaan mata ini tidak menerima sensor cahaya. Nah, pertama malam ya, jelas liver bekerja pada waktu malam. Yang kedua, malamnya ini dalam keadaan tidur. Yang ketiga, mata ini tidak menerima sensor cahaya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW kalau dia tidur, dia mematikan lenteranya. Orang Barat pun begitu. Orang Eropa, Amerika, dan sebagainya, kalau dia tidur, itu lampunya dimatikan. Kenapa? Ternyata salah satu manfaatnya membantu kerja liver bekerja lebih optimal. Nah. Kemudian yang keempat, usahakan tidak terpapar terlalu dingin fungsi liver itu. Ya, jadi 4 kondisi ini supaya liver bekerja bekerjanya optimal. Itulah sebabnya juga kenapa tadi tidur, itulah kenapa tadi Rasulullah itu tidur di waktu malam ya. Tidurnya itu biasanya Rasulullah itu setelah Isya. Selepas Isya Rasulullah tidur, nanti bangunnya jam 2, jam 3 gitu atau jam 1. Itu sudah tidur, sudah seger. Kemudian dia bangun dia di sepertiga malam. Setelah livernya ini diperbaikin, Rasulullah bangunnya itu di sepertiga malam, di jam 1, di jam 2. Kembali paru-parunya yang mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena pada saat di waktu itu udara itu, Masya Allah, nikmatnya udara di waktu itu. Coba yang sudah membiasakan bangun sebelum subuh, katakan jam 3, rasakan kalau kita menghirup udara, Masya Allah segarnya. Tidur habis Isya atau tidur cepat, bangunnya cepat, ini membantu kerja liver. Begitu bangun sebelum subuh, itu membantu kerja paru-paru, luar biasa. Cara tidur, pola tidur, jam tidurnya Rasulullah aja udah sangat bagus untuk membantu kerja daripada organ. Emosi berhubungan dengan kemarahan. Jadi kalau kita lihat orang itu marah tanpa sebab, mudah marah, patut diduga livernya bekerja terlalu berat. Makanya kalau kita melihat ada orang stroke dan kemudian bawaannya marah, patut diduga stroke-nya juga sudah mengganggu ke organ liver. Kemudian rasa asam. Rasa asam, makanan dengan rasa asam dianggap menguatkan fungsi yang. Coba kita perhatikan, kalau kita sakit, terus kita sudah mau proses pemulihan sembuh, maka mulut kita ini pingin makan yang kecut-kecut, pingin makan yang asam. Sesungguhnya itu bawaannya, manifestasinya dari liver meminta kita untuk kita memperbaiki dirinya, gitu, memperbaiki si liver ini. Dengan apa? Mengkonsumsi yang asam-asam untuk mengembalikan kekuatan daripada organ liver. Kemudian terakhir warna hijau. Makanan dengan warna hijau dianggap memberikan nutrisi pada liver. Sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi kalau sudah livernya bermasalah, yang hijau-hijau dikurangi. Ya. Termasuk ini, cat. Saya salah satu yang paling suka, makanya di depan rumah saya itu ada tanaman-tanaman hijau. Kalau di belakangnya sudah tidak ada. Catnya pun ada warna hijau. Karena tadi terapi warna untuk organ tuh benar adanya, ada penelitian itu. Nah, warna hijau ini memperkuat fungsi liver. Beberapa hal yang menggambarkan adanya gangguan pada hati, antara lain nyeri di bawah iga kanan, amenorrhea, sakit saat haid, ya. Kemudian tumor atau kanker, tumor ganas maksudnya. Dada terasa penuh, rasa ditekan gitu, sering merasa curiga, sedih, khawatir, termenung, ingin menangis tanpa sebab, ingin marah tanpa sebab yang jelas, mudah tersinggung, insomnia, hipertensi, dan stroke. Terakhir, ini pengalaman ya, waktu saya masih awal-awal meruqyah, beliau mengatakan, kalau antum menemukan pasien kanker,
sebelum antum terapi, coba diruqyah dulu. Dan Masya Allah, sebagian besar yang kena sakit kanker, begitu saya bacakan ayat-ayat ruqyah, walaupun tidak full di ruqyah, biasa saya membaca, pertama itu Al-Fatihah, kemudian itu 3 surah Al-Hasr, lau anzalna hadzal Qur'an ilal akhir ayat itu, kemudian bismillah, kemudian a'udzu bikalimatillahi min a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian baca doa-doa yang lain, itu ternyata bereaksi. Makanya ini mungkin pesan juga buat teman-teman kalau mendapatkan pasien yang terkena kanker, coba kalau kita nggak fasih membaca Qur'annya, perdengarkan murotal Al-Quran, niatkan untuk meruqyah, suruh dia juga dengarin di rumah itu, insya Allah bereaksi itu kebanyakan. Satu, yang kedua, dalam pengalaman saya, kebanyakan kanker itu, ya dia penyakit kanker karena penyakit fisik, tapi orang terkena kanker, coba tanya, kebanyakan dia mengalami ada perasaan dengki dengki yang terpendam di dalam hatinya, ada hasad, ada dengki. Coba Anda percaya, tanyakan, Bu, Pak, mohon maaf, Bapak pingin sembuh bener enggak? Pingin sembuh bener-bener enggak? Ya, nah saya mau tanya, sebelum kena penyakit kanker ini, mungkin dia sudah bertobat pada saat kena kanker, sudah nggak lagi punya sifat itu. Bapak nih, Ibu nih pernah ada merasa dengki, hasad nggak sama orang gitu. Khususnya orang yang terdekat. Tanya, nggak percaya, insya Allah ada itu. Mungkin dulu, mungkin masih. Nah, cara merilis kankernya dengan cepat, ya di terapi sakitnya. Tapi rilis itu juga, nggak boleh ada dengki, nggak boleh ada hasad. Kenapa? Karena dari sifat awal daripada dari liver ini adalah dia racun. Racun itu ada rasa curiga, rasa hasad, dengki, itu racun bagi tubuh kita, racun bagi liver, merusak dia, jadilah kanker. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang fungsi 5 organ yang dimulai dari jantung, limpa, paru, ginjal, liver, 5 organ tubuh. Insya Allah jangan khawatir, saya akan sediakan video lanjutannya, videonya untuk dipelajarin lagi. Nanti di grup juga akan dibahas lebih lanjut. Bib, kalau ini arahnya kemana nih? Ini ke organ mana nih? Itu gampang. Teman-teman di trainer WW juga hebat-hebat. Kayak Mbak Irma Del itu, Masya Allah ilmunya. Kemudian Kang Panji, ini trainer internasional ini. Nah, saya tuh kalau dengan beliau tuh ibarat langit dan bumi. Beliau sudah level internasional, Turki, luar negeri, kemana-mana. Luar biasa itu bisa kita. Nanti beliau juga akan membimbing kita semua. Dan khususnya Cince Hadiwijaya akan terus membimbing kita. Bahkan beliau tuh bilang sama saya itu pegang HP itu 25 jam, kata Sinse itu. Kenapa saking 25 jam tuh? Saking ke toilet aja Sinse itu pegang HP. Artinya beliau tuh takut kalau ada orang yang konsul ke beliau, tanya apa, pas lagi on the spot di hadapan pasien, beliau nggak jawab, kasihan murid gitu. Nah, syukurnya Sinse sih nggak pernah bilang sama saya, bentar Beb, lagi di toilet gitu. Alhamdulillah nggak pernah bilang sih. Yang jelas kalau kami japri beliau dengan cepat. Kadang-kadang malam jam berapa gitu di japri, masih balas gitu, kaget juga saya. Masih balas? Belum tidur sih saya? Belum, misalnya. Jangan khawatir, nanti untuk masalah organ akan kita bahas terus. Demikian dari saya tutup untuk sesi ini. Silahkan saya buka dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, khususnya yang berhubungan dengan materi hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya buka pertanyaan. Silakan. Siapa yang dulu? Langsung saja. Yang lainnya nanti anggota grup bisa ditanyakan sama-sama di grup nanti. Kalau tidak terjawab di sini. Monggo. Ada yang mau nanya? Saya Bib. Silakan. Dari mana? Siapa dari mana? Saya Zainal Arifin dari Ponorogo, Bib. Itu monggo, alhamdulillah. Ya, terkait dengan efek samping lintah ketika menggigit. Setelah digigit itu kan gatal sekali itu, Bib. Dan gatal itu ada macam-macam, ada yang sampai 2 hari, ada yang 3 hari, 4 hari. Nah, itu untuk meminimalisir gatal itu atau mungkin bisa menihilkan sama sekali rasa gatal itu, apakah ada Bib trik-triknya gitu?
Makasih, Bib. Ya. Jadi gatal itu biasanya kalau saya ya gatal itu pertama pengaruh daripada lintahnya kurang bersih. Ini masih. Makanya ketika datang nanti ketika kita beli lintah ke Sinse, ya saran saya nanti kita beli lintahnya ke Sinse, itu ketika datang dibersihkan lintahnya itu. Salah satu cara membersihkannya dengan kunyit. Supaya apa? Supaya kotoran yang mengandung bakteri itu tidak menempel di mulutnya daripada lintah. Ini membuat gatal yang pertama. Yang kedua memang ada juga orang yang kulitnya itu sensitif. Maka caranya apa? Caranya kalau saya seketika setelah dia terapi lintah, langsung anjurkan untuk 3 hari berturut-turut mengkonsumsi air kelapa. Konsumsi air kelapa. Nanti hari ini, besok lagi. Yang ketiga, kalau dia masih gatal juga, biasa agak berkurang, insya Allah agak berkurang itu. Masih gatal juga, kasih bubuk bedak salisil bubuk. Kasih dia oleskan dengan bedak salisil bubuk. Ya. Kalau masih gatal atau bukan kalau masih atau ada juga tapi saya jarang karena itu agak ribet, yaitu tembakau, daun tembakau itu, tembakau apapun, rokok dan sebagainya dihancurkan, dicampur dengan daun sirih. Jadi bahannya daun sirih, tembakau, minyak zaitun. Dihancurin gitu, baru diolesin di tempat yang gatal, insya Allah hilang gatalnya. Tapi itu agak ribet. Kalau saya untuk mengatasi gatal di kulit, di tubuh, itu salah satunya itu. Bahannya tadi apa? Tembakau, daun sirih, minyak zaitun. Kenapa pakai minyak zaitun ya? Supaya ada olesannya. Nah, itu diolesin di tempat-tempat yang gatal tadi, insya Allah hilang. Bib, kalau cara saya. membersihkannya, Bib. Cara membersihkan dengan kunyit tadi gimana, Bib? Nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Ya, makasih, Bib. Dicatat dulu itu. Ya. Lanjut. Monggo. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudirman dari Dumai. Masya Allah, saudara. Ini saya pernah kedapatan kasus nih. Saya nerapi klien stroke sama asam urat. Ya. Begitu saya pasangkan lintah, klien ini pucat dan keringat dingin. Itu kenapa ya, Bib? Ya. Sudah itu. Ya, itu aja. Cuman kita agak bingung juga kan, jadi istilahnya keringat dingin kayak mau pingsan begitu. Iya. Ya. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya gini, sebabnya apa ya? Nggak tahu, Pak. Karena kan saya tidak mengamati prosesnya itu, tapi dugaan ada. Makanya gini, saya kasih sebelum bertanya, sering pasien begini, Bib, saya ini sakit kepala, saya ini lemes, saya ini kira-kira saya sakit apa ya? Gitu. Ya nggak tahu, kan baru lewat chat WA. Artinya apa? Kita tidak boleh memberikan kesimpulan dugaan tertentu sebelum kita mendapatkan data-data valid yang kita lakukan pemeriksaan sendiri. Jadi tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan. Oh ini sakit ini nih, nggak boleh. Gitu. Jadi harus kita periksa betul-betul. Tapi dugaan ada. Dugaan pertama mungkin pada saat diterapi lintah nutrisinya kurang, tubuhnya lagi lemes, mungkin malamnya kurang tidur. Kan bisa dilihat tuh dari wajahnya pucat atau enggak, dari konjungtivanya pucat atau enggak, dari tubuhnya dingin atau enggak. Ditanya malam tadi tidurnya enak atau enggak. Belum lagi diagnosa lidahnya. Atau semuanya sudah oke, enggak ada masalah. Mungkin dia takut. Tegang dia. Nah, itu biasa tegang itu. Karena jarang saya, kalau pemeriksaannya benar, jarang saya ada pasien di lintah itu langsung ngedrop gitu, jarang. Gitu. Jadi ini periksa betul-betul, itulah fungsi diagnosa, anamnesa, pengkajian, wawancara, perabaan. Itu penting, nanti ada 4 cara pemeriksaan nanti ada. Lanjut, yang lain. Silakan kalau ada. Monggo, terutama yang baru lagi, silakan. Terima kasih, Bib. Ya, sama-sama. Mbak Jube, ayo Mbak Jube.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kalau Waalaikumsalam wabarakatuh. ya, kalau seandainya kita menterapi tadi pada klien yang tadi kan minum pengencer darah, kan di dalam lintah ini ada juga pengencer darah. Tadi kan rentang waktu 5 jam ya. Maksudnya dalam lintah ada pengencer darah. Gimana? Kliennya itu sudah minum pengencer darah, kan tadi 5 jam setelahnya baru kita terapi lintah ya. Sebaiknya begitu. Seandainya dalam kondisi kliennya tidak bercerita atau kita lupa bertanya gitu, kita kita menterapi kliennya itu belum sampai di waktu 5 jam itu, kira-kira kondisi apa ya kira-kira yang dialami kliennya, atau pendarahannya tidak berhenti atau bagaimana? Ya, darahnya akan cepat keluar. Darah akan cepat keluar. Nah, kalau penutupannya nggak bagus, darah akan cepat keluar juga. Itu aja sih. Nah, walaupun sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu beresiko. Makanya penutupan luka pasca terapi lintah harus benar, harus kuat, harus bagus, supaya tidak terjadi pengeluaran darah lebih banyak. Apalagi kalau kita pemasangan lintahnya banyak, 10 misalnya. Bayangin, 10 aja kalau masing-masing 5 cc, udah 50 cc itu. Kalau penutupannya nggak bagus, bisa 100 cc itu dia keluar darahnya. Makanya dihitung. Saya biasa menghitung betul itu berapa lintah yang harus saya pasang. Oh, ini kira-kira cuma 7 ini. 7 kali 5 berarti 35 cc. Atau kalau agak besar sekitar 7 sampai 10 cc. Berarti kalau saya pasang lintah 7 ekor yang medium agak besar itu kira-kira 10 cc. Berarti 70 cc saya keluarkan. Berarti inputnya saya harus sampaikan, Pak, inputnya ini Pak ya, supaya bisa mengganti darah yang 70 cc itu dengan cepat dalam waktu 1 minggu ini. Lanjut, yang lain. Siapa ini? Yang acung tangan tuh. Ayo, monggo silakan lagi. Siapa? Pak Mardoyo, monggo, Solo. Ada pertanyaan? Sementara belum, Belum? sementara belum. Ya, tidak apa-apa. Ayo, yang lain. Beb, mohon izin pamit, Beb. Ada Monggo. duhur. Siap. Monggo, silakan. Nanti kita jumpa lagi di grup.